Nen? Kenapa, San? Aduh, nggak tahu nih kenapa kepala gue pusing banget. Aduh, kayaknya kamu demam deh. Tapi jangan khawatir. Gue punya obat yang bisa nyembuhin penyakit lo. Nih. Gue ada di mana? Tenang sayang, sekarang kamu sudah sampai surga. Sekarang saatnya. Brengsek, anak siapa yang berkeliaran di sini? Lo mau ikutan nyusu, Tong? Om bisa aja. Udah nggak nyusu. Udah ini tuyul. Lo mau nakut-nakutin gue, Tong? Ntar gue sunatin lo. Om nggak percaya? Lihat nih ya. Hantu! Aduh, untung cuma mimpi. Mbak ngeliat apaan sih? Ngeliat ucil kayak ngeliat setan. Kamu pasti habis mimpi serem ya, San? Aduh, Mbak, Sandra mimpi serem banget. Sandra terperangkap narkoba, Mbak. Aduh, untung cuma mimpi. Kalau beneran Sandra bisa nyesel seumur hidup deh. Kata Mbak Yul, kamu sakit ya? Badan kamu juga panas. Kamu minum obat ya, San? Gak mau, Sandra takut minum obat. Itu pasti gara-gara mimpi kamu deh. Itu kan cuma mimpi, San. Udah, Cil, kamu ke warungnya beliin Sandra obat demam. Iya Mbak. Jangan ke warung deh, ke apotek aja. Ntar salah-salah obat yang dikasih ekstasi lagi kayak di mimpi barusan. Ya enggak lah, San. Soalnya kan kita kan udah kenal mereknya. Bentuknya kita juga udah hafal. Kalau nggak suka ya jangan diminum, ya. Iya Mbak. Ucil nggak bakalan bisa ditipu. Apalagi anak sebesar Ucil. Ya mana mau dikasih obat gituan. So tau kamu jangan sombong, Cil. Sekarang narkoba, Cil, udah merambah ke sekolah-sekolah dasar. Malahan pesantren, tempat menggali ilmu agama, juga udah ada yang kesusupan begituan. Makanya kita mesti hati-hati. Ini uangnya. Ya Mbak, uangnya gede amat. Ya Mbak, nggak ada uang receh, Cil. Oh ya udah deh, Ucil jalan dulu ya Mbak ya. Ya San, kamu kok ngeliat Ucil kayak gitu banget sih? Ih, tau gak Mbak, di mimpi Sandra tadi, Ucil tuh kepalanya bisa dicopot, terus bisa jalan-jalan gitu palanya. Ih, jangan-jangan Ucil itu tuyul kali ya Mbak? Ah, ngaco kamu ah. Kalau tuyul masa kita bisa ngeliat sih? Iya juga sih. Kayaknya kita mau dapat rezeki nomplok. Halo anak manis, disuruh mama belanja ya? Enggak Om, suruh beli obat buat Mbak. Wah, kalau begitu sama dong sama kita. Kita juga sakit dan butuh obat. Sini uangnya, Om yang beliin. Jangan, obat Mbak Ucil sama obat Om nggak sama. Kalau anak begini nggak bisa dibodohin. Lu serain uangnya atau enggak? Kalau enggak, jangan harap lu bisa ketemu sama mbak lu lagi. Hah? Kemana bocah tadi? Kemana hilangnya ya? Kok aneh? Kayaknya bukan manusia. Jangan-jangan jin. Alah, mau tuyul kayak mau jin kayak gua nggak peduli. Yang penting gua ngelihat uangnya dimasukin ke dalam kantong celana. Ayo kita ambil. Enak aja. Aduh! Mereka pasti korban narkoba. Terus dikasih pelajaran. Apa? Aja. Lu sih, kan gua tadi udah bilang kalau dia itu bukan manusia. Alah, udah jangan urusin itu lagi. Yang penting kita pikirin sekarang bagaimana kita bisa pulang ke rumah. Wah, ada koran.
Kayaknya bau-baunya nggak ada, Bos. Mungkin si Ucil masih di rumahnya nih, Bos. Mungkin juga, Son. Masa kita pulang hanya pakai beginian doang? Udah, jangan cerewet. Yang penting kita bisa nyampe di rumah. Mungkin ini teguran dari Tuhan ya, supaya kita tobat. Mungkin juga. Jangan-jangan bocah kecil itu jelmaan dari malaikat. Son. Wah, rupanya dunia ini sudah terbalik, Son. Hah? Kita aja yang tuyul pakai pakaian. Masa manusia, makhluk yang paling sempurna, cuma pakai koran doang, Son. Bos, itu nggak seberapa, Bos. Waktu Samson ditugasin ke Amrik, Hah? Samson pernah lihat, Bos, cewek-cewek bule di pinggir pantai. Hah? Dia pada ngejembur badannya tuh, Hah? kagak pakai apa-apa, Bos. Ah, yang benar kamu, Son. Swear, Bos. Wah, kalau begitu, Son. Hah? Kalau Iya. kita berhasil menangkap si Ucil, Son. Iya. Inyong mau minta ke raja minta cuti. Hah? Ah. Biar kita berlibur ke Amerika nonton apa cewek bule itu. Cewek bule. Itulah pengaruh yang paling bahaya buat orang yang udah kecanduan narkoba, Cil. Mereka tuh nggak pandang lagi anak kecil atau bukan. Yang penting gimana caranya mereka bisa membeli itu. Mudah-mudahan mereka kapok ya Mbak. Ya, mudah-mudahan aja. Tapi orang tua juga harus waspada sih. Janganlah mereka nyuruh anaknya belanja, apalagi bawain uang besar kayak gitu. Ntar kejadian yang kayak kamu bisa kejadian sama orang lain kan kesian. Ya, betul-betul kasihan Mbak. Iya, selain itu kan yang repot juga orang tuanya. Cil, udah biar Mbak yang buka. Kamu mendingan liatin Mbak Sandra udah bangun atau belum. Kalau misalnya udah, suruh minum obat, ya. Ya Mbak. Ya ampun, Santi. Kangen banget sama lu, Yul. Kita nggak ketemu lagi ya sejak lulus SMU. Ya ampun, gue juga kangen banget. Kenapa sih kelihatan sedih gitu? Nggak apa-apa. Hah? Yaudah deh, masuk dulu ya, cerita di dalam. Terus San. Ini buat beneran kan nih, Cil? Ya beneran dong Mbak, masa obat-obatan. Ya bukan gitu, soalnya Mbak tuh trauma banget sama mimpi tadi siang. Jangankan beneran, Cil, mimpi lagi juga Mbak ogah deh. Waduh, mereka udah sampai di rumah ini. Ucil harus cepat-cepat kabur nih. Mbak, Ucil mau main dulu ya. Ya udahlah, ntar kita pikirin jalan keluarnya. Mbak, Ucil pergi dulu ya. Mau kemana sih kamu? Biasa, ketakutan. Baunya Ucil ke sana, Son. Cil, lari kemana lo? Nih, Samson punya jalan sakti. Ayo dong, Bos. Kok malah ngeliatin orang nangis sih? Bukan begitu, Son. Inyong lagi membayangkan bagaimana cewek-cewek itu, Son. Ya seperti cewek bule yang diceritain kamu kemarin, ya kan, Son? Bos, menghayali tunda lu, Bos. Ntar si Ucil keburu jauh tuh. Hah? Oh iya. Kok jadi ngelantur, Son, ya? Oke, Son, kalau gitu, ayo kita kejar, Son. Ayo, Son. Gue ikut prihatin, San, karena orang tua lo mau cerai gitu. Pokoknya sekarang lo harus tetap tabah aja. Oh ya, kalau misalnya emang lo pengen tinggal sini, nggak apa-apa kok, gue nggak keberatan. Aduh, mau pipis kebelet lagi. Sini aja nih. Kita Son, cepet, Son. Son, oke, Bos. Bos. Sorry, Bos. Aduh, Bos. Sorry, Bos. Dasar tolol kamu, Son. Super goblok kamu. Bukannya Ucil sing dijaring malah Inyong sing dijaring, Son. Tapi tadi kalau si Bos nggak ngelepasin, Bos, si Ucil pasti ikut masuk jaring, Bos. Bukan Nyong yang lepasin, tapi begitu Nyong kena jaring ini, Son. Badan Nyong lemes, Son. Aduh, tak bertenaga. Bener juga feeling Ucil. Jala itu cukup sakti. Hah? Ucil lari, Son. Seharusnya Bos tadi nggak perlu megang dia, Bos. Kita jaring aja langsung. Aduh, Nyong kalen, Son. Oke, Son. Kalau begitu kita cari dia lagi. Ayo, Oke. cepet, Son. Aja butuh sasar. Ayo cepet, Son. Aduh, gawat. Mereka punya senjata ampuh lagi. Jala itu pasti jala ajaib. Kalau Ucil sampai kena jala sakti itu, waduh, Ucil nggak bakal bisa lolos lagi dari mereka. Untung Samson rada-rada goblok. Siapa ya mereka? Mungkin temannya Mbak Yul. Kamu memang hebat. Selain rumah ini aman, katanya kamu bisa bebas menerima tamu di sini. Memangnya ini rumah siapa sih? Ini rumah teman saya yang paling akrab waktu di SMU dulu. Namanya Yulfani. Emang dia tuh orangnya baik dan paling suka nolong orang. Apalagi sama saya.
Tapi Ren, ngomong-ngomong, kamu udah kasih tahu belum sama langganan kita yang lain kalau sekarang tuh saya tinggal di sini? Bukan cuma pelanggan kita, tapi saya baru dapatkan beberapa pelanggan baru. Dan mereka pun sudah tahu kamu ada di sini. Sementara, ini dulu yang bisa saya drop ke kamu. Sabun dan ganjanya baru bisa besok malam saya dapatkan. Waduh, gawat. Ternyata temannya Mbak Il pengedar narkoba. Pasti Mbak Il belum tahu. Baru Ucil awasin dulu mereka. Nanti baru Ucil kasih tahu Mbak Il. Ucil, kamu ngagetin baju, untung Mbak udah pakai baju. Maaf Mbak, pokoknya Ucil nggak akan ulangin lagi deh. Ini emergency. Emergency apaan? Mbak Santi yang nginep di rumah ini temen Mbak ya? Oh, kamu cuma mau nanya itu? Santi itu bukan cuma temen Mbak, tapi dia udah Mbak anggap seperti saudara sendiri. Ya aduh Mbak, itu celakanya Mbak. Orang yang udah dianggap saudara sama Mbak, tapi malah memanfaatkan kebaikan Mbak. Manfaatkan gimana maksud kamu? Mbak pasti belum tahu yang dilakukan Santi setiap hari apa? Mbak tahu, dia mahasiswi, ya otomatis dia kuliah setiap hari. Tapi sementara ini dia lagi ada masalah, dia nggak kuliah dulu. Dan dia tinggal sini untuk menenangkan pikirannya gitu. Ucil bilang juga apa? Mbak pasti udah kena tipu. Ketipu apa sih, Cil? Hah? Aduh, Mbak pasti belum tahu lagi nih. Bahwa Mbak Santi pengedar narkoba. Kamu jangan ngaco, Cil. Santi tuh nggak mungkin kayak gitu. Dia orang baik kok. Mbak nggak percaya kan? Mbak kan pernah bilang bahwa sifat manusia itu sewaktu-waktu bisa berubah. Apalagi narkoba, siapa aja bisa keperangkap. Ya iya sih. Tapi masa sih, Cil, kamu bener lihat sama mata kepala kamu sendiri, hah? Aduh Mbak, kalau Ucil belum ngeliat, mana berani Ucil ngomong. Itu namanya fitnah. Barusan Mbak Santi ngejual narkoba sama anak muda. Tapi sekarang udah pergi. Ya ampun, Santi. Ya udah, kamu mau tolongin Mbak nggak? Kamu bisa nggak tolong ambilin obatnya? Nanti Mbak pulang dari kantor, Mbak ambil. Ya, itu sih kecil. Sekarang Ucil juga bisa ngambil. Jangan-jangan sekarang Mbak udah kesiangan. Mbak pengen obatnya udah di tangan Mbak, baru Mbak nasehatin tuh anak. Oke, sip. Tenang aja. Ya. Mumpung dia lagi sibuk, mendingan Ucil masuk ke kamar ya. Ambil obat yang dipesan Mbak Il. Oke. Gawat, mereka udah ada di rumah ini. Ucil harus buru-buru minggat nih. Tapi obat ini bawa aja deh. Bos, si Ucil berhasil bawa ketangkep, Bos. Pokoknya sip, Son. Nah, Inyong minta cuti kerja, Son. Hah? Oke, kita mau berlibur ke Amerika. Kalau begitu, ayo Son, kita bawa ke raja kita, Son. Sabar dong, Bos. Napas juga belum benar. Istirahat dulu deh sebentar. Iya, Son ya. Inyong juga masih begel-begel, Son, badannya, Son. Hah? Apa nih, Cil? Temen kamu ya? Itu obat Ucil. Hah? Kamu sakit apa, Cil? Goblok. Mana ada tuyul sakit. Hah? Itu obat penambah tenaga. Wah. Son, pantesan, Son. Susah ditangkap ya, Son. Kamu pakai doping ya? Tapi, Bos. Hah? Betulan, Bos. Apa? Bahkan nama tenaga kita, Bos. Oke. Bagaimana kalau kita bagi dua, Bos? Oke, Son. Ayo, Son. Bagi dua, Son ya? Bagi dua. Oke. Kamu yang banyak kan, Son? Iya, ya. Semuanya aja, Son. Sebentar lagi pasti obatnya bereaksi. Ucil harus mengambil kesempatan ini. Bos, kok badan sampingnya begini, Bos? Sama, Son. Leher rasanya tidak ada uratnya, Son. Kayak udah dol. Tapi tidak ada capeknya, Son. Hah, tapi bisa seger manis, Son. Coba, Son, tenaga nyong. Dicoba ke si Ucil, Son. Dicoba gimana, Bos? Hah? Coba bagaimana? Si Ucil ini kita lepasin lagi, terus kita tangkap maning, Son. Nanti susah ditangkapnya lagi, Bos. Aduh, tidak usah takut, Son. Hah? Tenaga nyong tidak seperti biasanya, Son. Ayo, cepet, Cil. Lari, Cil. Ayo, cepet, lari, Cil. Ayo. Ayo, Ucil, Son. Ayo, kejar dong, Son. Nah, kena lo, Cil. Kita sekarang betul-betul hebat, Bos. Kita bikin nggak berdaya si Ucil, Bos. Nah, memang hebat obat si Ucil, Son.
Katanya obat itu merusak saraf. Kok mereka malah hebat? Son, sekarang si Ucil tidak ada apa-apanya. Iya, Bos. Sekarang Ucil kita bikin mainan lagi. Oke, Bos. Ayo lari, ayo lari. Ayo kejar semua. Aduh, Son. Kamu kok cuma duduk-duduk aja? Ucilnya mana? Aduh, Bos. Tenaga Samson habis, Bos. Jangan pun buat ngejar si Ucil, Bos. Mau bangun aja udah nggak kuat, Bos. Aduh, Samson. Kamu bilang aja tidak mau bermain lagi. Sini, ini ya jarinya. Ah, ya kamu. Loh, kok yang badannya lemas begini, Son? Wah, berarti obatnya cuma sementara doang, Son. Kalau begini, Son. Kalau gitu, Bos. Aduh. Kita mesti dapetin obat itu lagi, Bos. Badan Samson juga panas dingin nih, Bos. Aduh. Iya, sama, Son. Badannya juga kejang-kejang begini, Son. Mbak, kok gini hari udah pulang? Mbak, kok sedih? Ada apa sih, Mbak? Mbak terlambat, Cil. Terlambat nasihatin Santi. Emangnya Mbak Santi kenapa, Mbak? Tadi waktu Mbak masih di kantor, Sandra nelfon Mbak. Terus Sandra bilang kalau rumah ini digerebek polisi. Mbak langsung buru-buru pulang, tiba-tiba Santi udah ketangkep polisi dan bawa ke sana. Ya udah, Mbak nggak usah sedih dong. Gimana Mbak nggak sedih, Cil? Santi itu temen Mbak dari kecil dan kita tuh udah deket banget. Sekarang Mbak harus kehilangan dia. Coba Mbak sempat nasihatin dia, Cil, nggak bakalan sampai kejadian kayak gini. Belum tentu, Mbak. Orang kayak Mbak Santi nggak gampang dinasihati. Orang yang sering masuk ke penjara aja masih banyak yang belum kapok. Menurut Ucil sih, biar hukum aja yang ngurus dia. Biar dia betul-betul kapok dan kembali ke jalan yang benar, Mbak. Benar juga sih, Cil. Kamu kecil-kecil pinter ya. Ya. Aduh, Mbak gimana sih? Ucil bukan anak kecil. Iya, tuyul kecil, ya kan? Iya. Aduh, dia udah sampai di sini. Mbak, Ucil keluar sebentar ya, udah perlu. Jangan takut, Cil. Kami tidak akan menangkap kamu. Dan kami pun tidak akan menyerahkan kamu ke raja. Asalkan ngasih obat itu lagi, ya Sonia. Iya, Cil. Tolong kita, Cil. Ya, kalian udah terlambat. Orang yang punya obat itu udah ditangkap polisi. Lagian juga kalau obatnya masih ada, Ucil nggak akan ngasih sama kalian. Karena kalian tuh pembohong. Aduh, Bos. Hah? Gimana nih, Bos? Si Ucil udah nggak percaya sama kita, Bos. Ya terpaksa, Son. Kita menghadap raja. Ya, siapa tahu raja bisa mengobati kayak kita, Son. Pergi aja ke raja kalau bisa. Gimana ya, Bos? Kalau raja tahu sebabnya, pasti raja menghukum kita, Bos. Nah, tapi daripada begini terus, Son. Apa kamu mau? Hah? Enggak, Bos. Makanya kalau begitu, ya, ayo ke raja. Ayo, Son.